Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami melakukan pertemuan dengan Pemprov sekitar pertengahan tahun 2025, ingin menanyakan mengenai SK yang dikeluarkan oleh Kesra tentang pengangkatan imam besar dan susunan DKM. Kemudian kami memberikan informasi apabila Pemprov yang hal ini Kesra ingin mengangkat imam besar atau menyusun organ DKM harus berkonsultasi dengan Nazir. Karena pengangkatan pengukuhan dalam organisasi dalam tubuh yang ada di dalam masjid ini harus melalui mekanisme peraturan yang ada dalam undang-undang wakaf. Imam besar pun harus diangkat oleh atau dikukuhkan oleh ketua Nazir, tidak oleh Pemprov yang selama ini mereka mengelola bertahun-tahun bahwa Masjid Agung ini di bawah BPIC, Badan Pengelola Islamic Center. Ex officio pengangkatan SK yang dilakukan sebelumnya DKM selama 3 tahun itu oleh mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa di sini ada Nazir, ketua Nazir, saya memberikan informasi kepada Pemprov bahwa segala sesuatu yang dilakukan Pemprov harus mengikuti Undang-Undang Wakaf tahun 2004 nomor 41, kemudian ada peraturan pemerintah itu juga. Nah, inilah yang saya pikir menjadi alasan kenapa pihak Pemprov merasa kaget untuk melanjutkan dukungan finansial, karena saya bisa membuktikan selama ini memang bukan aset Pemprov. Nah, dengan alasan itulah, ini bukan aset kami akan memberhentikan dukungan finansial. Dan mereka harus memahami bahwa untuk pengelolaan sebetulnya siapapun boleh bekerja sama dengan kami di sini mengelola, karena ini aset adalah aset umat dan aset Allah. Ketika objek wakaf itu baik bergerak tidak bergerak, bukan menjadi aset siapapun, bukan menjadi aset pemberi wakaf atau wakif. Nazir hanya diberi amanat berdasarkan undang-undang untuk mengelola, memelihara, mengembangkan kemaslahatan kemakmuran masjid ini. Nah, oleh karena itu, karena masjid ini mempunyai nilai historik yang sangat luar biasa, usianya 215 tahun. Nah, kami ingin menyampaikan dan meluruskan kenapa kami harus mandiri, ya karena memang tidak ada support dari siapapun. Khususnya sekarang Pemprov menarik dukungannya. Saya tidak bisa memaksa mereka harus mendukung atau tidak. Cuma publik harus tahu ketika kami mandiri, berarti dukungannya hanya dari publik. Sekalipun nanti ada donasi atau partisipasi dari Yayasan Keuangan, BUMN atau siapapun yang bisa melakukan ini, mari kita sejahterakan keberadaan Masjid Agung Bandung. Mereka bisa memberikan nama masjid dari Masjid Agung menjadi Masjid Raya Bandung berdasarkan Kepgub 2022. Itu adalah sifatnya adalah karena mereka tidak punya masjid raya, karena masjid raya itu levelnya di provinsi. Jadi ada Kepgub itu. Mereka harus mencabut karena memang selayaknya harus dicabut, karena ini bukan aset, tidak pernah menjadi aset. Jadi istilah pengembalian kembali aset diklaim oleh ahli waris itu sebetulnya kami harus luruskan, itu tidak benar, dan bukan ahli waris kami ini. Dan tanah ini bukan tanah warisan, tanah wakaf yang diberikan oleh Wiranata Kusuma keempat, didaftarkan 1994, ada aktanya ikrar wakaf dari Kantor Agama ke Kota Bandung. Nah, ini hal yang publik harus tahu. Kami tidak memiliki satu misi untuk memberikan keterangan yang tidak benar. Tidak pernah ada mengkomunikasikan. Apabila umat datang ke sini harus bayar sodako, saya pikir itu hal yang wajar, karena kami harus bayar listrik, bayar air, memelihara, menggaji orang-orang di sini. Jadi kalau misalnya publik bilang kenapa harus segera bayar, itu namanya sodako. Kalau masjid ini tidak bisa dipelihara,
karena tidak ada donasi dari publik, maka masjid ditutup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.